tiba-tiba ada alat berat kayak gini terus gitu tuh. Nah, apa ini? PLTS di sini. Hah? PLTS apa? PLTS? Ya, ini kita di sana. Tiba-tiba banget sih. Terus ini ada pemberitahuan nggak? Terus ini nanti rumah-rumah konflik gimana yang di sini? Setuju. Baik, hujan doang, Bu. Saya nyampe. Alah, yaudah deh, mana deh, pesannya mana? Coba sini. Ini berarti, tiba-tiba ada alat berat dan semacamnya. Ini lagi nggak bisa jelasin. Tidak semuanya udah diatur sama atasan saya juga, sama presiden juga sudah disetujui. Ini bakal dibangun LTS dulu. Ah, udah biasa nih, orang rakyat nggak didengerin. Lihat ya, saya videoin. Nih, teman-teman, ada pemerintah. Gak usah ditutupin itu mukanya. Ah, parah banget. Halo Sobat Neza. Seperti video yang udah aku putar di awal, kita bisa lihat nih ada sebuah fenomena yang super viral di seluruh sosial media. Yaitu ada video yang diunggah oleh salah satu saudari Gen Z kita yang aktif dan vokal serta nggak tone deaf mengenai adanya sebuah penggusuran secara tiba-tiba dan mendadak tanpa adanya izin dan konfirmasi dari pemerintah setempat di Batam 31 Oktober yang lalu. Nah, saudari kita itu ada namanya Mbak Lia dan sekarang kita bakal undang Mbak Lia untuk langsung hadir di sini. Mbak Lia. Halo, Yes. Oke, nah karena kita udah menghadirkan Mbak Lia nih di sini, dari tadi kita ngelihat video cuma sepotong-sepotong aja nih, kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin Mbak Lia boleh langsung ceritakan secara gimana kronologinya? Iya, boleh banget. Jadi, kebetulan sore itu aku tuh baru pulang kuliah nih, teman-teman. Terus tiba-tiba aku ngelihat kok di sekitar rumah aku, jadi di rumah aku, kemudian di depan rumah tetangga-tetangga aku, itu ada alat berat. Dan itu jumlahnya banyak loh. cuman satu. Waduh, itu Aku nanya nih ke salah satu, kebetulan ada mas-mas di situ yang dia itu kayak megang semacam kertas proyek gitu nih, Neza. Dan aku deketin nih. Terus aku langsung tanya aja, ini ada apa ya kira-kira? Kok ada alat berat gini? Terus nggak taunya si mas-mas itu tadi menjawab bahwa ini semua adalah perintah dari atasan. Iya, dan itu nggak tahu siapa, jadi dipanggil lah sama si mas ini yang atasannya itu tadi. Sebagai Gen Z sih maunya yang pasti-pasti aja. Bener. Tapi ya karena nggak ada kejelasan, ya udah deh aku viralin aja, siapa tahu teman-teman yang ada di medsos bisa membantu, karena kan sekarang biasanya the power of TikTok, the power of Twitter itu kan gede banget tuh ya pengaruhnya. dari sosial media itu kita tahu nih Mbak, Mas Adit yang ada di video itu. Oh. Dia kemarin direkam. Oh serius? Iya, dia Oh my direkam. god. Udah undang sekarang juga dan menghadirkan Mas Adit. Boleh langsung datang ke sini Mas Adit. Halo, Iya. Terima kasih sudah datang. Kebetulan ini bener-bener mas yang waktu itu. Brilliant. Perkenalkan ya Mbak, saya namanya Mas Adit. Saya sebagai mandor dari pembangunan yang Mbak video tersebut. Dan kita juga sudah sempat ketemu karena Iya. ada cekcok lah kita Iya. antara warga sama pelaksana pembangunan ini lah. Dan mungkin boleh dijelaskan secara pengetahuan Mas aja deh, sebenarnya proyek itu untuk apa dan kenapa bisa terjadi di permukiman gitu ya. Seperti yang divideokan oleh Kak Lia ya, saya hanya mendapatkan ini ya, putusan dari atasan saja untuk melakukan pembangunan PLTS ini Mbak. Ya, dan kalau nggak salah itu saya diberi arahan pada tanggal 28. Oktober ya. Wow, berarti Iya. itu kayak mendadak banget dong kalau kayak gitu. Dan kita sebagai masyarakat nggak tahu sama sekali. Berarti Mbak Lia ini nggak tahu kalau ada pembangunan PLTS nih? Nggak tahu sama sekali, nggak tahu sama sekali. Gimana nih? Mas bisa coba jelasin deh gimana kok bisa nggak tahu nih? Untuk perizinan tuh ada, itu Ada. sudah ada. Wah. Dan untuk pemberitahuan masyarakat, mungkin saya ini ya kayak kurang mengetahui itu sudah dilakukan atau belum. Tapi saya hanya menjalankan tugas untuk melakukan pembangunan sih. Berarti Mas Adit ini sebenarnya kurang tahu juga ya Iya. untuk proses tengah-tengahnya. Untuk info nih, kita juga udah mengundang salah satu ahli dan juga akademisi terkait dengan perencanaan supaya kita tahu nih kenapa tiba-tiba ada penggusuran dan juga pembangunan yang terjadi secara mendadak gitu ya. Langsung saja di sini kita akan menghadirkan yaitu Prof Harman. Boleh Prof Harman? Selamat siang. Ya. Terima kasih banyak ya Prof karena udah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Boleh mungkin perkenalan diri dulu Prof sebelum kita mulai bincang-bincangnya. Baik, perkenalan dulu. Sebelumnya nama saya Harman. Saya seorang akademisi di bidang perencanaan dan kebetulan saya memang mengikuti isu-isu yang sedang terjadi
Berarti kan Prof Harman ini udah tahu dong ya mengenai isu rumah Mbak Lia ini. Menurut Prof dan menurut undang-undang yang berlaku sebenarnya bagaimana sih tahap dan juga proses penyusunan RTR Pulau itu di mana itu, Prof? Jadi sebenarnya untuk dokumen RTR Pulau sendiri disahkan dalam bentuk peraturan presiden atau perpres, yang dimana itu diinisiasi oleh Kementerian ATR BPN, kemudian dibuat dokumen perencanaannya, kemudian koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, dan yang terakhir disetujui oleh presiden. Setelah disetujui presiden terus diimplementasikan kebijakannya gitu ya, Prof? Ya. Nah itu berlaku sampai berapa lama kira-kira ya, Prof? Biasanya sih direvisi setiap 5 tahun sekali, atau ada misal perubahan yang mendadak seperti bencana alam atau perubahan administrasi seperti itu. Oh, ada aturan kayak gitu ya? Ya, revisi per 5 tahun gitu. Saya Terus tahu. untuk masyarakat tuh dilibatkan dalam apanya itu, Prof? Maksudnya kan saya sebagai masyarakat itu kan yang pasti paling terdampak ya. Sebenarnya dalam pembuatan RTR Pulau sendiri tidak wajib melibatkan masyarakat, kecuali jika masyarakat terdampak secara langsung, seperti rumahnya Mbak Lia yang akan digusur. Kalau kondisi seperti itu, masyarakat harus dilibatkan, diberikan informasi dan kompensasi juga. Tadi saya mau tanya nih, Prof. Kalau tadi kan katanya ada revisi ya secara mendadak. Apakah menurut Prof sendiri di kawasan area Mbak Lia ini ada hal-hal yang kayak memicu untuk adanya revisi? Eh, Menurut saya sih tidak ada urgensi apapun untuk melakukan perubahan. Saya sudah melihat pemerintah kan melakukan tender untuk pembangunan PLTS. Saya melihat pemenang tender tersebut punya afiliasi politik dengan menteri yang sekarang. Aduh. Berarti memang ada campur tangan politik ya, Prof ya di sini ya. Jujur, semenjak saya diberi utusan, saya mendengar ada ini sih, kayak ada campur tangan dari pihak stakeholder sih. Jadi mungkin awalnya saya ini ya agak, oh ya udahlah, mungkin dapat cipratan dikit lah. Tapi semenjak video itu viral, ya udah saya katakan saya nggak mau bisa menentang lagi. Yang saya dengar memang ada pergantian tim dan mandor yang baru, tetapi diberhentikan sejenak sih. Juga berharap semoga diberhentikannya secara lokal dan permanen ya. Amin, Ya, ya. amin, amin. Supaya Saya juga banget. Amin, terima kasih Mas Adit. Terima kasih banyak ke Prof Harman, Mas Adit dan juga Mbak Lia ya karena udah berkenan untuk hadir di sini dan sharing-sharing dan terima kasih juga buat Ya, semuanya. makasih. Udah saya highlight kameranya. Terima kasih thank you. Meanwhile, proyek ini harus terjadi. Oke, siapa asalnya semuanya itu. Kalau mau ngomongin dulu, jangan sama saya. Nih, siapa aja. Wah, mantap juga.